down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kegiatan kita hari ini mau melakukan proses penyebraian teman-teman, untuk mencegah yang namanya datangnya penyakit patek teman-teman, atau biasa yang disebut dengan antraknosa, dan untuk mencegah serangan lalat buah teman-teman. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ya teman-teman, bagaimana kondisi tanaman cabenya teman-teman. Alhamdulillah nggak ada serangan antraknosa ya teman-teman, cuman kita mau mencegah daripada nanti keserang kita susah untuk mengendalikan teman-teman. Tanaman cabai kita ini usianya sekitar 110 hari teman-teman. Sudah dilakukan pemetikan yang ketiga teman-teman. Untuk pemetikan yang ketiga kemarin, alhamdulillah kita mendapatkan 12,5 kilo teman-teman, dari populasi kurang lebih 1.500 tanaman teman-teman. Ini varietasnya Abayomi teman-teman. Varietas Abayomi itu postur tanamannya lumayan tinggi teman-teman, dan buahnya itu semi ya teman-teman, tegak merunduk. Jika sudah memerah dia merunduk teman-teman. Kalau masih muda kayak gini teman-teman, berdiri teman-teman. Terkait ketahanan virus, menurut saya Abayomi ini ya lumayan teman-teman, tinggal kita yang merawatnya saja teman-teman. Seperti contoh, ini tanaman yang terkena virus teman-teman. Ini tanamannya kuning teman-teman, tapi buahnya teman-teman masih bergerombol. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat obat apa yang kita gunakan untuk melakukan proses penyepraian teman-teman, untuk mencegah yang datangnya yang namanya penyakit antraknosa teman-teman, dan untuk pengendalian lalat buah. Oke teman-teman, ini dia obat yang kita gunakan untuk penyepraian hari ini teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja. Yang pertama ini ada fungisida teman-teman, mereknya TAP. Di sini dua bahan aktif kandungannya ya teman-teman. Yang pertama itu ada karbendasim, dan yang kedua ada mankoseb teman-teman. Ini untuk mengendalikan jamur, untuk mencegah ya teman-teman, untuk mencegah datangnya jamur antraknosa teman-teman. Dan bahan yang kedua di sini ada kurakron teman, bahan aktifnya Revenopos ya teman-teman. Ini untuk menghalau atau mengusir lalat buah teman-teman, karena baunya yang menyengat. Dan yang bahan yang ketiga itu ada imidacloprid teman, 25%, mereknya Winder teman-teman. Ini untuk mencegah
kutu putih teman-teman, yang bisa disebut dengan kutu kebul membawa yang membawa vektor virus kuning teman-teman. Dan yang selanjutnya di sini saya menggunakan pupuk organik teman-teman, pupuk organik cair Vigorin teman-teman. Ini kandungannya asam amino dan juga asam humat serta enzim hormon tumbuh teman-teman. Ini saya menggunakan asam amino untuk memacu pertumbuhan tunas ya teman-teman. Biarpun buahnya sudah banyak yang merah, tapi kita harus selalu menjaga tunas-tunas masih bermunculan dan pucuk-pucuk baru biar bagaimana teman-teman, biar terus bermunculan gitu. Dan yang terakhir kita menggunakan yang namanya KCl cair ya teman-teman. Ini kandungan KCl nya 60,38% teman-teman, mereknya Dewa Dewi. Ini untuk pembesaran buah teman-teman dan pematangan buah, dan katanya ini juga untuk memperbanyak randemen hasil panen teman-teman. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama, kita langsung saja pada proses pencampurannya teman-teman. Yang pertama yang kita gunakan adalah fungisida TAP teman-teman. Ini menggunakan 2 sendok makan teman-teman. Dan yang kedua kita menggunakan Windu teman-teman. Ini menggunakan gini teman-teman. Dan bahan yang ketiga kita menggunakan kurakron teman-teman, untuk pencegahan yang namanya alat buah. Kita menggunakan sebanyak 10 mili teman-teman. Dan yang ketiga kita menggunakan Vigorin teman-teman. Kita menggunakan sebanyak maaf tumpah teman-teman, 20 mili teman-teman untuk 16 liter air. Dan yang terakhir kita menggunakan KCl cair teman-teman sebanyak 30 mili teman-teman untuk 16 liter air. Untuk mengendalikan atau mencegah yang datangnya penyakit antraknosa.
Oke teman-teman, langsung saja kita tuang dan kita melakukan proses penyebraiannya.